Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, seperti biasanya sebelum kita memulaikan materi pembelajaran kita, siapa yang memimpin kita di dalam doa? Teman-teman, mari kita bernyanyi satu lagu yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan, tiga ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu pada kami. Amin. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Pada saat ini untuk mengecek kehadiran siswa, maka saya akan mengabsen siswa-siswa kami di kelas ini. Andreas, Hadir Pak. Delvina, Hadir Pak. Didikma, Hadir Pak. Lausa, Hadir Pak. Felicia, Hadir Pak. Pasca, Hadir Pak. Trina Fati, Hadir Pak. Nova, Hadir Pak. Nobe, Hadir Pak. Lisa, Hadir Pak. Vince. Hadir Pak. Berarti semua hadir pada hari ini. Bagi mengatur materi kita, mari kita melakukan yang namanya IEL di kelas ini. Tahu kan seperti bagaimana IEL di kelas ini? Tahu. Oke, tepuk semangat. Oke, silakan rapikan tempat duduknya masing-masing. Saya akan mengingatkan materi kita minggu yang lalu. Pak. Ya, silakan Nafa. Mengenai dasar-dasar Pancasila. Iya, mengenai dasar-dasar dari Pancasila. Nah, di dalam dasar-dasar Pancasila ada 5 bagian. Apa saja? Saya Pak. Iya, silakan Lina. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, silakan duduk. Nah, itulah tema kita minggu yang lalu mengenai dari dasar-dasar Pancasila. Nah, sekarang kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu mengenai perkembangan makhluk hidup. Tema kita hari ini yaitu mengenai perkembangan makhluk hidup. Nah, perlu kalian ketahui dulu bahwa pertumbuhan makhluk hidup ini merupakan proses yang melibatkan peningkatan ukuran dan perkembangan tubuh secara fisik serta struktural. Secara struktural dari masa anak-anak hingga dewasa. Nah, itulah yang merupakan perkembangan atau pertumbuhan pada manusia. Nah, sekarang saya akan menunjukkan media gambar. Sekarang saya hanya menunjukkan di depan ini saja. Ya, nanti saya membuat kelompok untuk mendiskusikan mengenai media gambar ini. Ya, kalian sudah tahu media gambar yang saya tunjukkan di depan ini? Nah, kalau seandainya kalian sudah tahu, itulah perkembangan atau pertumbuhan pada manusia. Nah, perlu kalian ketahui dulu bahwa pertumbuhan manusia ini dimulai dari nol. Ya, dimulai dari nol, dan di mana itu dimulai pada saat kita ada dalam kandungan ibu kita. Berarti kalau seandainya kita dimulai dari nol, baru kita dilahirkan di dunia ini, inilah dia sekarang. Ya, inilah dia sekarang atau inilah kita sekarang ini. Betul kan? Betul. Jadi ini atau misalnya dimulai ketika kita sudah dilahirkan di bumi ini, dimulai dari nol sampai dengan 3 tahun atau 5 tahun, berarti itu dinamakan balita. Nah, ketika sudah kita masuk sekolah dasar sampai dengan SMP, SMA, SMP, berarti itu sudah dikatakan remaja. Berarti mulai dari umur 20 kita sudah dikatakan di situ orang tua. Ya, atau dikatakan sudah lanjut
usia. Berikan pertanyaan kepada siswa kami mengenai pertumbuhan pada manusia ini. Silakan dengarkan dan simak masing-masing ya. Kita di dalam perut ibu kita, berapa bulankah kita di dalam perut ibu kita? 9 bulan. 9 bulan. Nah, misalnya kita sudah masuk, misalnya kita beranjak dari 0 sampai dengan 5 tahun, kita dikatakan apa di situ? Balita. Balita. Nah, itulah perkembangan pada pertumbuhan manusia. Sekarang saya akan membagikan media gambar ini dalam bentuk kelompok ya. Silakan nanti kalian tentukan posisi-posisi dari gambar ini. Ya, saya bentuk kelompok 3 kelompok. Silakan kalian buat kelompok masing-masing. Mulai dari sini kelompok 1. Kelompok 2. Dan ini kelompok terakhir. Oke, silakan berhadapan. Nanti saya akan memberikan nilai ketika sudah selesai dan sudah menunjukkan dari media gambar ini. Nanti kalian tentukan di mana posisi-posisi pertama dan sampai, maksud saya di dalam kandungan, misalnya dalam perut sampai pada posisi lanjut usia atau orang tua. Nah, nanti kalau seandainya sudah kalian tahu, silakan berdiskusikan kepada kawan-kawan kalian. Nanti kalau seandainya ada yang perlu kalian tanyakan atau misalnya kalian tidak pahami mengenai gambar atau media saya bagikan, saya berikan waktu sekitar 2 menit atau 3 menit. Sudah? Silakan diskusikan. Sudah? Sudah habis. Sudah kan? Nah, sembari kita menunggu hasil dari teman-teman kalian dari kelompok-kelompok lain, adakah pertanyaan dari kelompok 1 atau misalnya kelompok 2 atau kelompok 3 sembari saya menilai dari tugas kelompok kalian? Ada? Tidak. Saya kumpulkan ya. Ini tidak ada yang perlu kalian tanyakan kan? Berarti sudah paham semuanya. Sudah. Nah, perlu kalian ketahui dulu dalam media gambar ini, inilah proses pertumbuhan pada manusia. Ya, sesuai dengan penjelasan pertama tadi, di mana dimulai di dalam perut dulu. Ya kan? Di sini ada media gambar kan? Berarti ini nomor 1. Betul kan? Ya. Kemudian, ketika kita sudah dikandung di dalam perut ibu kita selama 9 bulan, maka kita dilahirkan di dunia ini dinamakan namanya bayi pada posisi nomor 2. Nah, ketika kita sudah berumur 0 sampai 5 tahun dikatakan balita. Berarti nomor 3. Nah, ketika kita sudah mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6 dikatakan anak-anak. Nah, ketika kita sudah masuk SMP maka dikatakan remaja. Nah, ketika kita sudah masuk umur 20 sampai ke atas sudah dinamakan Orang tua. dewasa. Nah, ketika kita sudah berumur 20 sampai ke 40 ke atas sudah dikatakan lanjut usia. Nah, silakan tepuk tangan dulu buat kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan kembali di tempat duduknya masing-masing. Kenapa kita perlu belajar yang namanya pertumbuhan pada manusia ini? Karena inilah proses-proses pertumbuhan atau dari awal ya, sesuai dengan penjelasan saya dari awal tadi adalah proses, berarti mulai dari 0 sampai berujung pada dewasa. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu pertumbuhan pada manusia adalah proses atau tumbuh atau meningkatkan ukuran secara fisik dan mengalami perkembangan struktural.
Nah, itulah kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas. Dicatat pertanyaannya, apa yang membedakan perkembangan makhluk hidup dan pertumbuhan? Apa yang membedakan perkembangan makhluk hidup dari pertumbuhan? Tugas ini kepada siswa-siswa kami supaya dapat belajar kembali di rumah dan mengingat materi kita yang sudah kita bahas pada hari ini. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa penting namanya belajar. Dan bukan hanya belajar saja yang penting ya, perlu yang namanya kebersihan di rumah. Karena kebersihan merupakan atau terutama di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin ada pertanyaan kalian? Tidak, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Siapa yang menutup kita di dalam doa? Devilina. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kami. Amin. Silakan pulang dan sampai pada tujuan atau di rumah masing-masing. Itu saja materi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo!